Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zikri dengan NIM 4212501003 dari kelas Mekatronika pagi A. Jadi kali ini saya bakal membuat tugas 3 beserta praktikum tentang konversi suhu dan aplikasi kalkulator umum. Nah, jadi kita masih menggunakan eh, metode WinForm, bukan aplikasi konsol. Masih seperti minggu yang lalu. Nah, jadi dia memiliki tujuan yang pertama mempelajari pemakaian radio button dan grup box di Sharp Develop. Dan yang kedua mengetahui kegunaan radio button dan grup box di Sharp Develop. Dan yang terakhir dapat menggunakan radio button dan grup box dalam aplikasi Windows sederhana. Nah, dasar teorinya, radio button merupakan salah satu cara untuk memberikan pilihan kepada user. Cara lain adalah dengan menggunakan checkbox, tapi kita gunakan radio box. Oke. Nah, praktikumnya ini, yang pertama ini buat solution baru. Pilih Windows Application, jangan lupa beri nama, kemudian klik Create. Oke, jadi kita saja masuk ke Visual Studio-nya dan ada Create New Project, lalu kita beri nama. Sebenarnya seperti biasa menggunakan WinForm, klik tab Design, akan muncul template aplikasi Windows yang akan kalian buat. Coba jalankan, pilih label dari tool Windows untuk meletakkan tulisan di template Windows tersebut. Susun label input suhu, output suhu, sama hasil dari output suhu. Lalu edit book, textbook lah. Misal nih, yang di input suhu nih. Nah, lalu group books, ya ini di grup semua nanti. Yang radio button, jadi dibuat grup, jadi satu kesatuan. Nah, misal gini, ini kan toolboxnya tidak muncul, jadi jangan lupa seperti biasa kita klik view, lalu toolbox, langsung muncul. Oke. Nah, jadi yang maksud group books ini, jadi dibuat tabel, jadi ini dijadiin grup semua. Jadi bisa dipindahkan, nah jadi satu kesatuan. Oke. Lalu grup book udah, radio button yang ini Celsius, Fahrenheit, Fahrenheit. Nah, begitupun dengan si Dropbox 2 ini di convert. Misal Celsius convert ke Fahrenheit gitu. Jadi klik hasilnya itu. Oke. Seperti gambar di bawah ini. Nah, oke. Double klik untuk button hitung. Oke. Nah, jadi beginilah hasil codingannya. Nah, deklarasi variabel untuk menampung angka input. Double input suhu hasil 0. Hasil sama dengan 0. Double gitu. Nah, ini dimasukkan misalnya nih. Mana ya? Ini. Jadi jangan lupa kita beri nama pada setiap yang akan kita
Ini. Seperti ini. Nama, text in, suhu. Jadi bisa kita ini. Jadi misal nih text in suhu 1. Nah, kita masukkannya text in suhu saja. Itu hasilnya tidak akan masuk sini. Show sekian angka suhu yang valid. Nah, suhu yang valid. Jadi ini RB in Celsius ini radio button inputnya input Celsius. Nah ini input, yang ini output. Nah, jadi RB RB output Celsius. Nah itu. Ini jadi kita menggunakan if else. Jadi RB in Celsius, lalu output, nah input, output. Nah seperti itu. Input saja semua. Jangan lupa beri ini. Misal nih, input suhu dikali 0,8 gitu. Ini rumusnya. Input suhu dikali 9 dibagi 5 tambah 32 itu. Jadi langsung saja kita jalankan programnya. Jalankan programnya. Nah, jadi misal nih kita input suhunya 5. Nah, bisa nih dari Celsius kita mau convert ke Renmore. Nah, convert jadinya 4. Mana ya? Celsius ya tadi. Celsius ke Renmore. Nah, ini inputnya 5 tadi. 5 dikali 0,8. Hasilnya hasilnya 4. Seperti tadi. 5 dikali 0,8. Kita langsung buktikan saja. Nah, hasilnya 4. Seperti rumus tadi. Oke. Misal nih, kita mau input. Oh, wait. Kita jalankan dulu. Misal nih, kita input si Renmore. Nah, Renmore kita mau ubah ke Celsius. Nah, misal nih 4 ya. 4. Nah, hasilnya 5. Seperti tadi. Sama kan hasilnya? Nah, jadi yang Renmore ke Celsius ya. Mana ya? RB in Celsius. Oh ini. Renmore ke Celsius. Nah, sama juga. Cuman yang ini kan tadi Renmore-nya 4. Nah, jadi ini input suhu kan. Tadi Renmore 4 kita input. Nah, dibagi 0,8 seperti tadi. Langsung saja kita buktikan. Hasilnya 4. Maaf, 5. 4 dibagi 0,8. Hasilnya 5. Oke. Jadi begitu saja praktikum dari konversi suhu. Jadi sekarang kita bakal lanjut ke eh, ke tugas. Tugas
tugas aplikasi kalkulator umum. Kita membuat aplikasi kalkulator umum. Berartiku, mungkin. Tapi sama juga. Kita buat new project baru. Nah, Visual Studio. Jadi ke tugas aplikasi kalkulator sudah umum. Namun kalkulator untuk bilangan kompleks tidak banyak. Buatlah sebuah aplikasi kalkulator untuk melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan kompleks. Nah, jadi seperti biasa kita create name project, lalu seperti biasa ya, kita beri nama tugas 3. Oke. Langsung saja di sini kita beri label, kita beri textbooknya ada 6 label. Mungkin langsung saja kita masuk ke ini. Nah, kita beri label, 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 label. Berarti label 6, textbooknya 6 juga. Nah, jadi kita beri apa ya? Apa ini? Group books. Jadi kita satukan si radio button tambah kurang kali bagi. Jadi ini buttonnya. Buttonnya kita beri teks jadi hitung. Nah, jadi ini kan sama nih textbook. Jadi ini bagaimana ya? Ini kan untuk input. Jadi bagaimana bisa menampilkan hasil sedangkan seperti ini contohnya. Ini belum kita apa-apakan ya. Ini ya. Ini ya. Wait, sorry. Hmm, mana ya? X. Wait. Lalu di. Nah ini, bentar ya. Iklan ini. Nah, jadi di sini yang pertama ini, ini tidak usah diberi namaan. Yang diberi ini juga enggak karena dia menjadikan semua satu. Oke, ini jadi di sini kita beri namanya yang number one, kita beri teks bill per 1. Kenapa teks bill per 1? Karena ini bilangan pertama. Nah, bill per bilangan pertama. Nah, sedangkan yang ini kita beri nama teks bill per 2. Nah, karena ini yang kedua. Jadi teks bill per tetap bilangan pertama. Oke. Nah, yang ini kita beri penamaan juga biar mudah nanti wordingnya. Nah, ini kita beri nama teks billcat 1. Kenapa teks billcat 1? Karena bilangan kedua dan yang ini pertama. Nah, ini teks billcat 2. Nah, gitu. Sedangkan ini kita beri nama teks has 1. Teks hasil 1. Dan ini hasil 2. Nah,
Jadi yang ini kita beri penamaannya RB tambah. RB tambah kurang kali bagi. Oke, langsung saja kita ke Heaven. Nah, jadi inilah codingannya. Ini adalah fungsi utama yang dijalankan saat tombol diklik. Jadi, oh ya ini buttonnya kita ubah nama hitungnya. Nah, jadi ambil ambil input dari textbook. Ah, ambil input dari textbook. Jadi input yang diambil ini teks bil per 1, bil per 2, bil per cat 1, cat 2. Nah ini bil 1, bil 2, cat 1, cat 2. Nah, hasil realnya, hasil imajinernya, logika pemilihan operasi, text properties. Nah, RB tambah, lalu hasil realnya A ditambah C, hasil imajinernya B ditambah D. Nah, jadi beginilah rumusnya. Jadi sedangkan RB kurang dia A dikurang C, B dikurang D, hasil real imajiner. Nah gitu. Sedangkan kali dia hasil realnya A dikali C. Nah inilah. Sedangkan bagi begitu juga. Nah, double ini untuk untuk bilangan desimal. Oke. Nah ini message error pembagi tidak boleh nol. Jika nol maka muncul ya. Pastikan semua input berupa angka. Nah, langsung saja kita jalankan. Langsung saja kita jalankan. Nah, bisa nih. Nol, 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 nol. Tambah, hitung. Nol. Wait. Nah, ini nih yang jadi permasalahan tadi. uh, ini kenapa kita bisa klik manual nih? Nggak hitung otomatis dia. Misal nih, 5, 4, 7, 8. Nah, ini bisa kita tulis juga nih. 7, 9. Nah, kita tambah. Nah, jika tidak mau kita munculkan yang tadi, maka kita wait, kita ke ini, kita menuju ke read ini. Kita ubahnya menjadi true. Ini juga kita ubah menjadi true. Jadi kita tidak bisa mengklik lagi yang tadi. Nah, oh ini. Nah, kita beri angka, dia tidak bisa. Nah, jadi langsung saja misal nih 7 dikali 7, 10 dikali 10. Kita hitung. Nah, hasilnya 7 kali 7 51, 10 kali 10, 10 kali 10 100. Bilangan imajiner gimana? 7 kali 7,
7 kali 7. 49. Eh, bilangan real. Macam. Gak sama ya. Eh, Để các chị ăn vậy. Không đặt thôi. A dikali C. Terus dikurang B dikali D. Hmm, hasil real A dikali C. A dikali C dikurang B kali D. B kali D. Sedangkan imajiner ditambah. Wait. 7, 7, 10, 10 kali hitung min 51. Min 51. Min 51. 51. Min. Wait. 7 kali 7, 49. 10 kali 10, 100. 49. 49. 49. Kali hasil real A tambah C. A dikali C. Kurang. Oh iya. Eh, ini bagi penyebut. Penyebut residu. Coba ke ini aja. Ke tambah 7. 14. Hasil? Betul lah. A dikali C. Oke. 7 kali 7, 49. Dikurang B dikali D. B dikali D. Dikurang B dikali D. B dikali D ini dapat dari mana? Oke lah. Kita anggap A dikali C. A dikali C. B dikali D. A dikali C. 49. Tapi hasilnya 51. A dikali C. A dikali C. Atau ini ya. 7 dikali 10. 70. 70. Dikurang. Dikurang. B
A dikali C, eh, A dikali C. Nih, B dikurang B sama aja sih nol. Misal nih, hmm, misal ini, hmm, mana ya? Ya, kalian A dikali C dikurang, kurang, ada kurangnya. 7 A, A dikali C, A dikali C, A dikali C. Wait, A dikali C, A dikali C. Kakak pulang duluan boleh? Boleh. Ini aku untuk adik ya. A dikali C. Hmm, plus C. Bilangan imajiner emang gini ya? A dikali C kurang Itu. dikali. Rumus ya. Hmm, Enggak tuh, enggak ada enggak cuma. ya udah oke. Kita hapus. Nah, eh enggak. Ini rumusnya nih. Terus dipecahkan hasil real. So, real. Berdasarkan data terkini pada mana dulu? AC, AC, VD. Coba kurang C, BD ya. Kurang. Ini betul nih. 7 kurang 8 min 1. 5 kurang 4 1. Kenapa ini ya? Kenapa ini nggak mau? Berarti kita anggaplah kalau dikurang kan A kurang C, A kurang C. Oke, min 1. B kurang D, B kurang D. 1 kali C.
Oh, mungkin ini salah ya. Samakan saja lah. Oke, oke. Harusnya gini sih. 7 kali 7 49. 10 kali 10. Nah, ini baru hasilnya sama. Jadi rumus apa ya? Ini jika pembagian 10 dibagi 2. 2 dibagi 10. Why? Kacil. Adalah karena kan kalkulator. Hmm, fails. Coba dihapus penyebut no. Coba ya. Error. Why? Banyak error. 10 dibagi 2 bagi 2 2 dibagi 10. Oke, 5 2 bagi 10 0,2. Oke. Jadi tadi ada kesalahan teknis. Oke, seperti inilah hasilnya. Jadi ini udah berfungsi kalkulatornya. Jadi ini anggap aja nih 6 kali 6 6 kan. 7 dikali 7 49. 36 49. Oke. 10 dibagi 20. 20 dibagi 10. Bagi ya. Nah, 10 dibagi 20 0,5. 20 dibagi 10 2.
10 bagi 10. Oke, jadi mungkin ini saja present. Mungkin ini saja tugas membuat konversi suhu tadi sudah, dan ini membuat kalkulator umum. Oke, mungkin ini saja tugas dan praktikum. Mungkin bila ada kekeliruan mohon dimaafkan. Saya Muhammad Zikri, izin pamit undur diri. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.